Karawang, Jawa Barat. Kabupaten Karawang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Karawang Barat. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di sebelah barat, Kabupaten Bogor di sebelah barat daya dan selatan, Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Subang di bagian timur, serta Kabupaten Purwakarta di bagian tenggara dan selatan. Karawang memiliki luas wilayah sebesar 1.652 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2.406.895 jiwa dan kepadatan penduduk sebanyak 1.457 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Karawang dulunya dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat. Namun sekarang, daerah ini telah bertransformasi menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia. Salah satu daerah penyangga ibu kota negara DKI Jakarta ini juga menyandang predikat sebagai kota pangkal perjuangan. Karena dulu daerah Rengas Dengklok menjadi saksi bisu awal pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Desa Pasirawi, Kecamatan Ramerta, Kabupaten Karawang. Kakek Tamin merupakan salah satu tetua di Desa Pasirawi. Kegiatan sehari-hari kakek Tamin adalah mengelola lahan miliknya dengan harapan nanti saat panen akan menghasilkan banyak gabah yang dihasilkan. Di desa inilah, Desa Pasirawi, kami menemukan satu tradisi yang menurut kami sudah langka, yaitu tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan adalah acara selamatan yang dilakukan oleh petani sebelum memulai tanam dan menanam padi. Tradisi wiwitan dilakukan oleh para petani dengan tujuan permohonan untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Wiwitan dilakukan sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur sikep dan Dewi Sri atau Dewi Padi yang telah menumbuhkan padi. Sadulur sikep bagi orang-orang di sana adalah merupakan bumi, dianggap sebagai saudara manusia yang harus dihormati dan dilestarikan untuk kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan wiwit adalah merupakan simbol memulai, menanam, dan memanen padi. Tradisi wiwitan terdiri dari beberapa menu yang dihidangkan, yaitu yang pertama, kopi pahit, kopi manis, teh manis, teh pahit, rujak asem, pisang, kembang, daogan, serta menyan. Untuk rujak asem merupakan air dari asem Jawa, kemudian dicampur dengan gula Jawa. Kemudian untuk pisang merupakan pisang yang dipotong, kemudian dimasukkan ke suatu wadah. Dan wadah tersebut biasanya warga lokal menggunakan anyaman dari bambu yang dibuat sendiri ataupun terbuat dari daun pisang. Setelah wejangan atau seserahan dirasa komplit atau lengkap, saatnya Pak Tamin membacakan doa-doa khusus untuk Sang Dewi Sri. Tetapi sangat disayangkan
kami tidak diberitahu apa isi dari doa-doa tersebut. Karena menurut beliau, tidak boleh sembarang orang untuk melakukan ritual tersebut. Karena dikhawatirkan malah menjadi bumerang. Yang awalnya diharapkan mendapatkan panen yang bagus, malah mendapatkan panen yang buruk atau mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kelompok kami di sini menyajikan kearifan lokal ya, kearifan lokal di daerah Karawang, Desa Pasirawi tepatnya. Nah, jadi sini bisa kita lihat ada sesembahan ya, seserahan sebelum melakukan nanam padi ya. Jadi di sini ada narasumber kita. Mohon maaf Pak, siapa namanya? Bapak Tamin. Bapak Tamin. Ya, jadi pertanyaan pertama Pak, ini tradisi apa Pak namanya Pak? Lebih baheula. Tradisi apa namanya Pak? Rasa kokolot baheula. Ya, namanya tradisi dulu gitu ya. Atau bisa disebut tradisi wiwitan. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, tradisi ini fungsinya itu buat apa Pak? Buat apa? Buat sebar. Sebar. Iya. Jadi sebelum nanam kita melakukan ini dulu ya Pak, apa sih, seserahan dulu ini ya Pak? Iya. Isi wiwitan ini kira-kira apa aja Pak isinya Pak? Isi apa? Isi sajennya apa aja kira-kira? Oh, rujakeun eta rujakeun asam, kopi pahit, kopi manis, daugan. Ya. Udah gitu. Kalau ada itulah makanan. Oh iya Pak. Iya. Oh iya, jadi seserahan ini setelah ditaruh gini Pak, itu ditinggal atau dibawa pulang lagi Pak? Tinggal. Kalau ada mau boleh gitu makan. Oh ya, berarti kita itu nggak boleh bawa pulang gitu Pak? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mau bawa, itu disilahkan, diperbolehkan? Ya boleh. Kalau ada yang ngambil. Oh ya Pak. Kira-kira ini persembahan itu untuk siapa Pak ini Pak? Untuk selamat eta bobon baheula lah. Oh, untuk leluhur terdahulu. Iya. Jadi ini kepercayaan masyarakat sini yang masih dijaga sampai saat ini ya Pak? Iya. Kira-kira tradisi ini itu masih banyak dilakukan di sini atau udah jarang Pak? Kalau anu ada, kalau nggak ada gitu. Kalau ada makekeun mah ada, kalau nggak makekeun nggak ada gitu. Berarti bisa dibilang sekarang itu udah jarang tradisinya ya Pak? Kalau gitu jarang lah berabe olasna ya. Berarti bisa dihitung jari apa nggak kayak dulu lagi ya Pak? Iya. Kalau sekarang kalau nggak ada keginian hilang lah. Oh iya. Buun baheula teh. Berarti bisa dikatakan semakin berkurangnya orang dahulu digantikan dengan anak muda yang sekarang, tradisi ini mulai ditinggalkan berarti Pak? Iya, kalau orang sekarang tinggalan aja, tinggal. Ya berarti itu faktor orang terdahulu yang sudah pergi dan digantikan oleh anaknya, tapi anaknya malah merantau dan tidak melanjutkan tradisi ini gitu ya Pak? Iya. Selanjutnya pertanyaannya, ini fungsinya untuk nanti padi ini harapannya apa Pak? Harapannya berkah selamat lah. Kalau hasilnya banyak gitu hasilnya. Oh ya baik Pak, berarti untuk berkah selamat agar Ya, selamat dan ngeganggu penyakit gitu. berarti biar berkah, selamat, tidak ada yang mengganggu hama penyakit dan dilimpahkan hasil panennya gitu ya Pak? Iya, berhasil lah panennya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan yang
dapat kami sampaikan, penasaran kami akan tradisi ini, dan pengetahuan kami, rasa ingin tahu kami atas tradisi ini. Ya. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Selamat. Ya Pak siapa? Bapak Tamin. Ya, terima kasih Pak Tamin sudah menjelaskan arti dari tradisi ini, tradisi Wiwitan. Ya baik, mungkin sekian itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Anda tentang tradisi ini kira-kira bagaimana? Kalau tanggapan saya, tradisi ini menurut saya cukup baik ya, karena yang pertama salah satunya itu mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Tujuan dari tradisi ini kan untuk berdoa agar dilancarkan pada saat proses penanaman padi ini. Kalau menurut saya pribadi ya perlu gitu dilestarikan, karena semakin berkembangnya era modern di zaman sekarang, menurut saya generasi muda sekarang tuh banyak yang udah ngelupain dari tradisi-tradisi yang kayak gini dari leluhur-leluhur kita yang diwariskan kepada kita gitu. Ditambah lagi budaya ini kan ibaratnya kayak menghargai Sang Dewi Sri itu ya, sebagai Dewi padi, biar supaya panennya ya diperlancar, dijagain lah ibaratnya mah, biar biar nggak gagal aja gitu. Saya sebagai generasi muda mungkin mengapresiasi, soalnya ini dari leluhur dan kata saya harus turun temurun untuk selalu dilakukan. Mungkin nggak selalu, cuma ya lebih baik jangan dihilangkan tradisi ini, karena leluhur kita sudah menciptakan tradisi seperti ini. Kali kita sebagai pemuda melupakan kebiasaan leluhur kita, ya anggap aja ini sebagai bentuk rasa hormat kita kepada leluhur sebagai generasi muda. Mungkin saran dari saya ya, sebagai pemuda jangan sampai hilang tradisi seperti ini, karena alangkah baiknya kita menjaga kelestarian adat istiadat dari suatu daerah. Menurut saya pengaruhnya teknologi terhadap kebudayaan itu sangat berpengaruh besar ya. Terutama di saat sekarang ini, budaya-budaya barat itu sering masuk ke Indonesia. Sedangkan budaya-budaya tradisional di Indonesia itu sudah mulai dilupakan. Salah satunya tradisi ini. Tradisi ini itu merupakan suatu rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, dan untuk memperlancar segala sesuatu dalam hal pertanian. Menurut saya tradisi ini harus dilestarikan, walaupun budaya-budaya asing sudah mulai masuk ke Indonesia.